Alhamdulillah aman. Oke. Oke teman-teman, karena ini udah lumayan banyak ya yang join ya. Ada siapa lagi dari Risha Satoru? Halo Risha. Aku share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Ini sudah kelihatan ya. Sebentar, kalau dari Windowsku yang ini, chatnya nggak kelihatan. Aku ulang dulu ya. Oke. Udah kelihatan ya? Oke, sudah ada jempol dari Cinta Salsabila. Oke, kita mulai pembelajaran atau belajar bareng-bareng literasi bahasa Inggris di malam ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Kenalin, namaku Atta Widyadana. Kalian bisa panggil aku Atta. Kalau teman-teman ada yang mau mutualan di Instagram, nanti boleh. Nanti bakal aku follow back Instagram aku Widyata. Aku sekarang kuliah di UGM di Prodi Pembangunan Wilayah S1. Aku sekarang masuk semester 2 di minggu depan. Oh iya, fun fact-nya aku lolosnya di UTBK, alhamdulillah one shot, skor aku 732 guys. Kalau LBE-nya sendiri 722, yang paling tinggi itu aku di PK 863. Nah, sekarang aku mau teman-teman absen univ impian kalian, sama prodinya juga nggak apa-apa, tulis di kolom komentar. Bakal aku baca juga guys. Tutor PK. Tutor PK waktu itu aku drilling soal dari semua sumber. Udah semua soal aku hajar, udah gitu aja. Sama jangan lupa latihan soalnya itu pakai stopwatch. Karena takutnya itu kita ngerti materinya, tapi waktunya habis nih karena kita kurang gercep. Jadi kita harus latihan pakai stopwatch. Gina Joy pengen banget di UI, amin. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya tips UTBK lainnya, boleh DM aku juga ya guys, nggak apa-apa. Yang lain absen tadi udah ada yang mau ke UGM, ada yang ke UI one shot, amin. Ada yang mau ke Undip juga tadi, di atas tadi ya. Yang lain juga boleh. Boleh di absen guys, atau kalau udah ready buat belajar juga boleh kasih reaction. Bismillah Unair, amin. Oke, kita mulai ya guys. Nah, jadi ini adalah materi UTBK untuk LBE. Tapi perlu keep in mind kalau LBE itu bukan tentang translate aja. LBE itu lebih ke kita dapat teks, itu kita harus bisa memahamin konteks dan maknanya gimana. Karena terkadang realistis aja ya, kadang tuh kita nggak bener-bener tahu semua arti kosakatanya nggak sih. Aku juga pada saat UTBK juga ada soal-soal yang ini arti katanya apa aku nggak ngerti. Tapi yang penting adalah kita bisa paham konteks dan intinya tuh bacaan ini tuh apa sih gitu. Nah, jadi ada 3 tingkatan di soal LBE. Yang pertama ada general information, yang kedua specific information, dan yang ketiga itu implied information.
Kalau general information, ini yang pertama ada main idea atau gagasan pokok. Ini kesannya kayak simple, tapi penting banget untuk dikuasai karena main idea itu juga jadi fundamen untuk soal-soal lainnya, kayak misalnya juga buat summary dan yang lain sebagainya. Nanti aku jelasin lagi. General information ada main idea, summary, purpose, sama conclusion. Lalu specific information, detailed information, synonym, paraphrase, fact and opinion, comparing to text. Habis itu yang implied information ini lebih detail dan lebih perlu pemahaman tingkat tinggi. Itu ada tone atau attitude, ada assumption, unstated detailed question, dan course of reading. Kita mulai dari main idea. Jadi main idea itu kan gagasan pokok ya. Ini tuh menerangkan tentang direction atau arah dari si teks tersebut atau bacaan tersebut. Biasanya pertanyaannya itu adalah, what is the subject of this passage? Apa subjek dari bacaan ini? Ada what is the author's main point in the passage? What is the passage about? With what is the author primarily concerned? What is the gist of the passage? An appropriate title for the passage is, dan lain sebagainya. Nah, terus kalau kita udah bisa tahu kalau soalnya tentang main idea, kita jawabnya gimana, Kak? Yang pertama itu selalu kalau aku yang ingatnya adalah sadukir, 1, 2, dan akhir. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya kita nggak perlu baca semua paragrafnya, karena bakal makan waktu banget. Jadi kita baca aja kalimat pertama, kedua, sama terakhir. Gitu ya, guys. Itu biasanya udah mewakili apa sih topik dan ide pokok dari bacaan itu gitu. Tetapi kalau ternyata di bacaan itu ada kata but, however, itu biasanya mengindikasikan kalau kalimat pertama yang dibaca itu nanti ada kontrasnya dan main idenya di kalimat keduanya. Nah, tapi kalau misalnya kita benar-benar nggak ngerti nih, Kak, kalimat ini artinya apa, at least kita cari tahu apa sih kata yang muncul berulang-ulang gitu. Nah, ini adalah soalnya, guys. Sebentar. Kok keluar? Oke. Ini kita bisa kerjain pakai teknik yang tadi ya, yang 1, 2, dan akhir. Tapi ini, sorry, aku kok nggak bisa annotate ya? Oke, jadi ini kita baca aja ya, guys, kalimat pertamanya. There have been a number of differences in the way geography is now to be approached in the national curriculum. Jadi ini kita kan ngebahas tentang ada geografi dan national curriculum, kurikulum nasional. It was decided that there would be a renewed emphasis on special knowledge. Ada kata-kata special knowledge as well as the human and physical processes. Ini kalimat 1 sama 2. Kita tadi baca ada geography, national curriculum, sama knowledge. Jadi ini kurang lebihnya geografi dan kurikulum dan pembelajaran gitu ya. Terus kalimat terakhirnya apa? Kalimat terakhirnya, students should be able to use the 8 points of a compass, 4 and 6 figure grid references, and keys on ordnance survey maps in order to develop their knowledge. Jadi ini tentang students, ada siswa, terus menggunakan ini untuk develop their knowledge, untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, main idenya apa?
Yang A, the art of teaching geography. Apakah seni mengajar geografi? Yang B, the world's physical geography. Apakah geografi fisik dunia? Yang C, topical approaches in teaching geography. Topik-topik pendekatan-pendekatan untuk mengajar geografi. Yang D, different strategies in teaching geography. Strategi yang berbeda untuk mengajar geografi. Yang E, the geographical topics in the national curriculum. Menurut kalian jawabannya apa? Boleh ditulis di kolom komentar. Tadi ada kata-kata geografi, national curriculum, spatial knowledge, terus geographical skills, students, and their knowledge. Kira-kira yang mana guys jawabannya? Ada yang jawab B. Yang lain guys, boleh jawab, nggak usah malu-malu. Ada yang jawab E, oke. Yang lain? Yang E, oke. Tinggal jawab E. Oke, yang lainnya? Kita ingat-ingat kalau main idea langsung sadukir, 1, 2, dan akhir. Jadi kalimat 1, kalimat 2, kalimat terakhir. Oke, ada yang jawab E juga. Oke, Risa jawab E. Gak apa-apa ya guys, gak usah malu mau jawabnya. Di sini lebih baik kita berani jawab pas latihan dan salah daripada nggak berani jawab terus pas UTBK jadi bingung gitu. Lebih baik sekarang kita salah, besok bisa benar gitu. Nggak ada yang perlu dipermalukan sih dari salah ketika latihan, kan semua proses. Oke, mungkin semua sudah menjawab ya. Jadi, untuk soal ini, jawabannya adalah yang E. The geographical topics in the national curriculum. Kenapa? Karena di kalimat pertama itu kan udah udah disebutkan kalau geografi ini mau dimasukkan ke kurikulum nasional gitu. Terus ada pembahasan tentang special knowledge, lalu di kalimat terakhir juga apa sih skill-skill yang perlu dikuasai dari siswa dan pengetahuannya kalau geografi ini masuk ke kurikulum nasional. Seperti itu ya guys. Yang sudah benar menjawabnya kasih jempol, tapi kalau yang kurang tepat gak apa-apa kasih love karena kita masih punya banyak kesempatan untuk belajar. Next question. Ini juga masih tentang main idea. Jadi, kalimatnya kita baca 1, 2, dan akhir. Kalimat pertama, 5 centuries after Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa, the portrait hangs behind bulletproof glass within the Louvre Museum and Kak, boleh dikirim ke grup kah? Aku pakai HP jadi kecil banget. Ara, mohon maaf kalau aku sendiri sebagai tentor aku nggak masuk ke grup. Yang masuk ke grup, nah itu Kak Hayden. Jadi biar dibantu oleh Kak Hayden ya. Sini aku lanjutin dulu. 5 abad setelah Leonardo da Vinci melukis lukisan Mona Lisa di 1513, si lukisan itu digantungkan atau ditempatkan di belakang bulletproof glass, itu adalah kaca anti peluru di Museum Louvre, dan dia itu jadi suatu attraction, jadi suatu lukisan yang dikunjungi oleh banyak banget spectator atau pengunjung setiap harinya. It is the most famous painting in the world. Itu adalah lukisan yang paling terkenal di dunia. And yet, when viewers manage to see the artwork up close, tapi ketika si pengunjung itu melihat lukisan itu secara dekat, they are likely to be baffled by the small subdued portrait of an ordinary woman. Jadi, sebenarnya lukisan itu tuh cuman lukisan perempuan biasa gitu ya guys, tapi memang itu menjadi sebuah attraction yang sangat terkenal.
Lalu kita kalimat terakhir, following a stint in Napoleon's bedroom, the Mona Lisa was installed in the Louvre Museum at the turn of the 19th century. Nah, setelah ditaruh di kamarnya Napoleon, lukisan Mona Lisa itu baru ditaruh di Louvre Museum ketika masuk di abad ke-19. Oke, jadi dari kalimat pertama tadi, kita udah bisa mengetahui kalau ada indikasi temporal ya. Kan ini 5 centuries after, berarti 5 abad setelah dilukis, di tahun 1503. Terus di kalimat kedua, menjelaskan kalau ini tuh lukisan yang sangat terkenal loh, gitu. Lalu di kalimat terakhir, ini juga ada indikasi temporal. Dibilangnya setelah ditaruh di kamarnya Napoleon, dipindah ke Louvre Museum di abad ke-19. Kita tadi tahu kalimat pertama ada temporal, yang kedua jelasin kalau dia itu famous painting, lukisannya sangat terkenal, lalu di kalimat terakhir juga ada indikasi temporal ya guys. Nah, sekarang option yang pertama, yang A, the identity of Mona Lisa, identitas dari lukisan Mona Lisa itu. Yang B, technique used to paint Mona Lisa, teknik dari melukis lukisan Mona Lisa itu. Yang C, Louvre Museum where Mona Lisa painting installed at. Ini apakah membahas tentang Museum Louvre yang mana menjadi tempat Mona Lisa itu ditaruh ya. Lalu yang D, history behind Mona Lisa painting, apakah tentang history atau sejarah dari Mona Lisa itu sendiri, atau yang E, Mona Lisa painting as Leonardo da Vinci's greatest art. Boleh dijawab di kolom komentar ya guys. Yang D, oke. Yang D, oke. Oke. Yang lain silahkan. Intinya itu ya. Oke, udah pada jawab ya guys. Sekarang kita bahas. Jadi, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang D. Karena kenapa? Karena dari kalimat pertama kan udah dijelasin nih. Yang pertama dia dilukis di tahun segini. Habis itu 5 abad berikutnya dia ditaruh di Louvre Museum. Itu dijelasin kalau dia tuh sekarang terkenal banget loh. Itu dijelasin juga kalau setelah ditaruh di kamarnya Napoleon, sekarang ditaruh di Louvre Museum. Jadi ini karena indikasi temporal berarti jawabannya adalah yang D. History behind Mona Lisa famous painting. Next question. Ini juga masih tentang main idea. Kita baca 1, 2, dan akhir aja ya guys. A forgotten issue in urbanism is land use during the night time. Isu yang kadang tuh dilupain tentang urbanism, tentang perkotaan adalah tata guna lahan pada waktu malam, with problems such as noise and dirt, dengan permasalahan seperti noise itu kebisingan dan dirt itu debu, which could be improved with information from Twitter, yang mana dia itu bisa di-improve dengan informasi dari Twitter.
At least this is what Enrique and Vanessa Frias Martinez believe. At least ini adalah apa yang Enrique dan Vanessa itu percayai. Mereka adalah computer science researchers atau peneliti computer science dari University of Maryland, who have suggested using geolocalized tweets for urban planning and land use, yang mana mereka itu menyarankan untuk menggunakan geolocalized tweets. Twitter localized itu terlokalisasi secara geografi gitu ya guys, untuk urban planning dan land use, untuk rencana tata kota dan juga penggunaan lahan. Lalu kita baca kalimat terakhir. On the other hand, di sisi lain, London is characterized by its tweeting activity in daytime leisure areas. London itu dia ciri-cirinya, dia itu ada tweeting activity atau aktivitas nge-tweet di Twitter gitu ya guys, di waktu siang, di waktu senggang. Nah, sekarang pertanyaannya kan main idea lagi nih. Tadi di kalimat pertama kan udah ada kata-kata land use. Ini ada land use, habis itu ada Twitter, information from Twitter. Kalimat kedua ada mana tadi, geolocalized tweets juga untuk urban planning sama land use. Habis itu di kalimat terakhir ini udah agak jauh dari pembahasan ini ya guys, tentang London, dan masih ada tweeting juga, kebiasaan nge-tweetnya orang London gitu ya guys. Udah ada yang jawab nih ternyata. Kita bahas dari yang A dulu. Many people like to use geolocation text on Twitter. Banyak orang yang suka pakai geolocation text di Twitter. Yang B, information from social networks can be accessed universally. Apakah tentang informasi dari social networks yang bisa diakses secara universal, atau geolocalized tweets yang sangat useful untuk urban planning, atau yang D, complex patterns of Twitter activities can finally be identified. Apakah pola-pola yang kompleks dari aktivitas di Twitter yang sudah bisa diidentifikasi, ataukah yang A, problems concerning urbanism are often neglected and forgotten. Apakah problem terkait urbanisasi itu sudah sering di-neglected atau diacuhkan dan terlupakan? Oke, udah pada jawab yang C, udah pinter-pinter banget, jawabannya benar. Benar yang C guys. Jadi ya aku kasih jempol deh karena pada pinter-pinter banget. Ya, jadi karena ini kan yang dibahas adalah information from Twitter, untuk urbanism, untuk land use, dan kebiasaan tweeting activity, memang jawabannya yang C, geolocalized tweets can be useful for urban planning. Gimana guys? Pakai trik 1, 2, dan akhir itu. Aku full screen dulu. Maaf ya, ini kayak keluar-keluar sendiri, aku nggak tahu kenapa, tapi kita lanjut aja ya. Yang pertama, kalimat pertama, although gluten has gained a bad reputation, meskipun gluten itu udah punya reputasi yang buruk ya guys, the majority of people will struggle to explain what it actually is. Kebanyakan orang pun sebenarnya susah loh untuk jelasin, emang itu tuh apa sih gitu. The truth is that gluten is just a mixture of proteins. Aslinya, gluten itu cuman campuran dari protein found in the seeds of certain cereal plants, wheat, rye, and barley. Aslinya dia itu cuman campuran dari protein-protein di cereal plants kayak gini. Kalau kalian nggak tahu artinya apa, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Habis itu, kalimat terakhir, celiac disease is caused by a reputation to gluten. Penyakit celiac itu disebabkan oleh reputation to gluten itu sama kayak alergi gitu loh guys, sama kayak apa sih bahasanya? Ya pokoknya kita nggak bisa nerima gluten itu. Nah, pertanyaannya sama, masih tentang main idea. Tadi kan yang pertama, udah pasti kalimat yang di-highlight adalah gluten, bad reputation, terus habis itu masih susah dijelasin what it actually is.
Terus di kalimat kedua dijelasin the truth is that gluten adalah bla 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 bla. Dan di kalimat terakhir si penyakit ini disebabkan oleh resistensi ke gluten. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih main idenya? Apakah gluten sensitivity, apakah sensitivitas ke gluten, atau bahaya dari gluten, atau the truth about gluten, atau foods that contain gluten, atau amino acids from gluten? Oke, pada jawab yang A. Oke, karena udah pada jawab oke, C juga. Bener ya guys, ini jawabannya adalah yang C. Maaf aku keluar-keluar karena nggak kelihatan komentarnya. Benar, ini jawabannya adalah C, the truth about gluten. Karena kan dijelasin kalau sebenarnya tuh banyak orang yang bilangnya dia itu punya bad reputation, tapi what it actually is juga susah untuk dijelasin. Terus dijelasin, the truth is that gluten itu sebenarnya seperti ini. Maka jawabannya benar, ini the truth about gluten. Next, materinya adalah author's motive. Pertanyaannya apa aja sih Kak tentang author's motive? Biasanya kalimatnya itu, why did the author write the text? What is the author's main purpose atau main motive in the passage? Dan juga the author's purpose atau motive in writing is to blah blah blah. Kalau jawabannya biasanya itu pakai to dan verb one, kayak to tell, to describe, to inform, to explain, to distinguish, to mention, dan lain sebagainya. Terus cara jawabnya gimana, Kak? Cara jawabnya itu sama kayak yang tadi ya guys aku jelasin di awal. Bukan tentang translate semuanya, tapi pahami topiknya apa. Pahami aslinya tuh yang dibahas intinya apa sih gitu. Habis itu kita baru bisa nentuin kira-kira background penulisnya itu apa sih, latar belakang pengetahuannya penulisnya itu apa sih. Biasanya backgroundnya itu pakai kalimat lack of, less, not many people know, misunderstanding, misconception, limited, atau insufficient, bla 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 bla. Intinya adalah pahami topik, gitu aja. Nah, ini pertanyaannya. Ini tuh bacaannya sama kayak yang tadi ya guys. Jadi inti topiknya adalah Twitter digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang land use sama urban planning. Nah, sekarang pertanyaannya diganti bukan main idenya, tapi author's motifnya, author's purpose-nya apa? Apakah yang A, compare Facebook and Twitter users in terms of geolocation tags, membandingkan antara Facebook sama pengguna Twitter dalam konteks geolocation tags, atau yang B, argue that social networks do not necessarily reflect users' activities, menjelaskan kalau social networks itu nggak benar-benar merefleksikan penggunaan user Twitter itu tadi. Atau yang C, persuade people to stop using geolocation tags to protect their privacy. Apakah kita tadi bahas privacy dan jangan pakai geolocation tags untuk melindungi privasi kalian? Atau yang D, inform the possible use of Twitter data for studying and planning land use, menginformasikan bahwa pakai Twitter data itu bisa untuk mempelajari dan merencanakan penggunaan lahan. Apakah yang E, illustrate the urgency of solving various problems concerning urban planning, mengilustrasikan pentingnya memecahkan masalah-masalah terkait urban planning. Kira-kira yang mana guys? Oke, pada jawab D. Ada Ara, Abian, Kinajui. Itu pada jawab D. Yang lain boleh jawab ya guys, nggak usah takut-takut. Ingat, lebih baik kita berani jawab pas latihan dan salah daripada pas latihan kayak diem-diem baik tapi ntar bingung pas UTBK beneran. Oke.
Oke, jadi ini ada yang jawab D sama ada yang jawab E. Sekarang kita bahas. Nah, untuk soal yang ini, jawabannya adalah yang D. Karena kita mengacu dari main idea tadi. Main idea-nya itu kan informasi dari Twitter itu digunakan untuk planning land use. Berarti jawabannya untuk yang ini adalah yang D. Kenapa nggak yang E, Kak? Kalau yang E itu kan mengilustrasikan urgensi. Urgensi itu kita perlu banget loh untuk solving various problem concerning urban planning. Ini lebih highlightnya lebih ke masalah di urban planning, masalah di tata kota gitu ya guys, dan masalahnya itu harus kita selesaikan segera. Tapi apakah soal ini tuh fully ngebahas tentang urban planning? Kan kalau authors method kita juga harus bahas dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat terakhir seperti main idea. Jadi kan karena kalimat pertama, kedua, dan terakhir itu bahasnya ada Twitter, ada tweets, ada tweeting. Kita harus aware sama kata-kata yang sering muncul. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh. Kalau sudah aman, boleh kasih jempol. Oke, sudah pada kasih jempol. Kita next. Next question. By 2050, there will be another 2 or 3 billion people on Earth. Di tahun 2050 bakal ada 2 or 3 billion people on Earth. Jadi kita bakal nambah populasi ya guys. Dan planet's population will consume twice as much food as now. Populasi yang bertambah itu bakal bikin konsumsi makanan itu jadi bertambah 2 kali lipatnya. For 50 years, farmland has grown at the cost of natural habitat. Selama 50 tahun ke belakang itu, lahan pertanian itu udah grown at the cost, itu berarti dia itu berkembang tapi mengorbankan natural habitat and biodiversity dan keanekaragaman hayati. And already more than 2/3 of agricultural land is either used or protected. Dan udah lebih dari 2/3-nya lahan pertanian itu antara udah dipakai atau udah dilindungi gitu. Di kalimat terakhir, mulching, for example, mulching itu kayak suatu sistem gitu. Kita nggak harus benar-benar tahu artinya apa, tapi at least konteksnya dia adalah suatu sistem. Can help rebuild the soil fertility and reduce water usage. Dia bisa membantu merebuild, membangun kembali soil fertility, kesuburan tanah, dan mengurangi penggunaan air. And is suitable for use even in household gardens without need for high-tech tools. Dan dia cocok untuk digunakan untuk lahan sempit gitu ya, bahkan di taman-taman di rumah kita aja tanpa perlu high-tech tools, alat-alat yang berteknologi tinggi. Nah, di kalimat pertama tadi kan ada populasi yang bertambah, terus bakal mengonsumsi makanan lebih banyak. Di kalimat kedua, intinya lahan pertanian itu udah pakai banyak banget natural habitat dan kita nggak boleh untuk nambah-nambahin gitu ya guys. Jadi karena dia udah kepake banyak banget, akhirnya diciptakanlah sistem, contohnya adalah mulching, untuk bisa cocok untuk lahan yang sempit sekalipun tanpa perlu teknologi tinggi. Sekarang kita cari tahu apa author's motive-nya. Yang A, to classify the type of technology used for soil fertility. Apakah tentang tipe-tipe teknologi yang digunakan untuk kesuburan tanah? Ataukah yang B, untuk menginformasikan bahaya dari population explosion, dari penambahan populasi in the future di masa depan? Ataukah yang C, untuk menjelaskan tentang value atau betapa berharganya, betapa pentingnya meningkatkan food production prospects, meningkatkan produksi makanan atau produksi pangan di masa depan? Ataukah yang D, to explain the need of cassava as the main crop in the future? Apakah tentang kita perlu menjadikan ubi sebagai makanan pokok di masa depan? Ataukah yang A, untuk persuade for the development of right technology for agriculture, untuk menjelaskan pengembangan teknologi untuk pertanian? Kira-kira yang mana nih? Tadi kan kalimat pertama, populasi nambah, makanan yang diperlukan nambah, tapi lahannya udah terbatas, and then kita ciptakan sistem yang bisa membantu. Kira-kira yang mana jawabannya?
Ada yang E, oke. Yang lain boleh bantu jawab juga. Yang E, oke. Fabian juga jawab yang E. E dong, oke. Kita ingat-ingat lagi kalau ngerjain soal author's motive itu sama kayak ngerjain main idea. Jadi kita highlight yang di kalimat pertama itu populasi nambah. Itu satu, konteksnya itu. Yang kedua, populasinya nambah otomatis kebutuhan pangan nambah. Nah, terus di kalimat keduanya, lahannya itu udah kepake banyak banget, jadi kita udah nggak bisa nambah-nambah lahan lagi. Itu ya, lalu di kalimat yang terakhir, diciptakanlah sistem kayak mulching untuk ya berbagai tujuan supaya intinya itu dengan lahan yang terbatas bisa memproduksi makanan yang lebih banyak. Tuh, kira-kira yang mana jawabannya? Oke, karena kayaknya udah pada jawab yang E, kita bahas. Nah, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat dan paling sesuai dengan bacaan itu adalah yang C, guys. Kenapa? Kenapa nggak yang E? Tadi kita udah baca kalau di kalimat pertama aja tentang populasi nambah, kebutuhan makan nambah, lahan terbatas, terus diciptakan sistem untuk meningkatkan produktivitas pangan. Kenapa nggak yang E? Karena yang E itu tentang pengembangan teknologi pertanian. Sedangkan di paragraf pertama aja yang di-highlight adalah populasi yang nambah. Orang yang butuh dikasih makan nambah gitu kan guys. Bukan sekedar tentang, oh teknologi pertanian. Nggak di situ. Kita harus benar-benar memahami secara keseluruhan main idenya. Main idenya adalah populasi nambah, kebutuhan pangan nambah, harus bikin sistem meningkatkan produktivitas pangan. Itulah kenapa jawabannya yang C, karena yang C ini menerangkan the value atau betapa berharganya, betapa pentingnya meningkatkan food production prospects, meningkatkan produksi pangan untuk masa depan gitu loh guys. Kira-kira apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Pokoknya kalau author's motive itu juga kayak main idea, jadi satu, dua, dan akhir. Nggak boleh kita potong kayak oh ya udah yang kalimat terakhir aja atau paragraf terakhir aja, itu nggak bisa. Kita harus benar-benar memahami konteks dari kalimat yang pertama banget tuh apa yang dibahas gitu loh. Walaupun in the ending memang pembahasannya tentang teknologi dan sistem yang diciptakan, tapi kan garis bawahnya itu kenapa kita harus bikin sistem itu? Karena populasi nambah, yang harus dikasih makan nambah gitu ya guys. Yang sudah paham boleh kasih jempol. Oke, kita lanjut. Ini juga masih tentang author's motive. Kita kerjakan seperti mengerjakan main idea, satu, dua, dan akhir. Kalimat pertama, despite their advantage, meskipun dia punya fungsi dan kegunaan, technological advancement have led to the polarization of the labor market. Dia itu sudah mengubah polarisasi atau mengubah arah dari labor market atau pasar kerja gitu ya guys. Jadi ini membahas tentang perubahan pasar kerja karena ada teknologi. Kalimat kedua, while middle skill jobs become increasingly automated, ketika pekerjaan-pekerjaan yang dia tuh tipenya tuh middle skill jobs. Jadi skill-skillnya itu cuman menengah gitu loh ya. Itu tuh tergantikan oleh otomatisasi, oleh teknologi gitu. High skill jobs that require a combination of cognitive skills, creative acumen, and leadership expertise have not been affected.
Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan yang butuh skill tinggi, itu tuh dia nggak terlalu digantikan atau terautomatisasi, dia nggak terlalu affected, nggak terlalu kena dampaknya gitu ya guys. Terus kita ke kalimat terakhir. Similarly, while machines can assist with tasks before, during, and after a surgery, a machine cannot replace a skilled human surgeon since it lacks intuition and instincts. Nah, contohnya adalah dokter yang operasi gitu ya. Itu tuh nggak bisa digantiin sama otomatisasi sama teknologi gitu loh, karena teknologi seperti robot itu nggak bisa punya intuisi dan juga insting selayaknya manusia. Nah, sekarang kita cari author's motifnya apa. Kan tadi kan intinya karena teknologi ada pekerjaan yang kena dampaknya gitu ya. Ada pekerjaan yang middle skill jobs itu terganti oleh otomatisasi, tapi pekerjaan yang high skill jobs itu tetap masih stabil, masih pakai manusia. Intinya, teknologi memberikan dampak ke labor market. Nah, sekarang kita cari tahu yang mana author's motifnya. Yang A, to define the term labor automation, untuk mendefinisikan tentang labor automation atau otomatisasi dari pekerja. Yang B, to advocate the automation of high skill jobs, untuk mengadvokasi otomatisasi dari pekerjaan-pekerjaan yang high skill, kayak tadi yang dokter surgeon, yang dokter operasi itu. Yang C, to elaborate the view that labor automation is harmful, untuk menjelaskan kalau otomatisasi dari pekerjaan itu berbahaya. Atau yang D, to describe the drawbacks of labor automation, untuk menjelaskan kekurangan atau kelemahan dari labor automation, dari otomatisasi pekerja. Atau yang E, to explain the effects of automated machines to the job market, untuk menjelaskan efek atau dampak dari mesin-mesin otomatisasi ke job market, ke pasar kerja. Kira-kira yang mana? Boleh ditulis di kolom komentar. Yang E. Yang lain? Ini kan tadi intinya adalah otomatisasi atau teknologi itu udah ngasih dampak perubahan ke pasar kerja. Kalau high skill jobs itu nggak terlalu terdampak, tapi kalau middle skill jobs itu lumayan terdampak. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Cinta sudah jawab, Abian sudah jawab, Ara sudah jawab. Yang lain? Ada Zalfa, ada Ulfi, Santi, Risha, Naura, Kurmenia Dewi, Diayul, Cinta Ara, dan Abian. Boleh jawab di kolom komentar. Ulfi jawabnya juga E, oke. D or E? Yang mana ya? Yang lain yang belum menjawab, masih aku tunggu, nggak usah malu-malu. Diingat-ingat lagi kalau author's motive itu juga seperti main idea. Kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat akhir. Terus kita cari yang paling mewakili secara keseluruhan. Bukan sekedar kalimat akhirnya aja, tapi dari kalimat pertama, dia mewakili banget nih. Kira-kira yang mana? Oke, karena ini udah ada jawaban E, sama D. Kita bahas. Jadi, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang E. Untuk menjelaskan efek atau dampak dari otomatisasi, mesin otomatisasi ke job market. Karena kayak yang dijelasin di sini,
Intinya yang middle skip terdampak, yang high skill tidak terlalu terdampak. Berarti kan intinya dari kalimat pertama kan juga dijelasin tuh ada perubahan. Polarization tuh berarti perubahan polar, perubahan kutub. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa nggak yang D, Kak? Karena yang D itu kan dia lebih ke arah kekurangannya, kelemahannya dari labor automation. Kekurangannya dari kalau kita ngerubah tenaga kerja jadi mesin tuh kekurangannya apa? Nah, sedangkan dari kalimat 1, 2, dan akhir, itu kita nggak belum bahas kekurangan. Kita bahasnya perubahan dan dampaknya, seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Kalau cukup jelas, dikasih jempol. Intinya diingat-ingat lagi kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat terakhir. Cari yang paling mewakili, dan yang paling ringkas juga nggak apa-apa, tapi jangan di luar dari main idea itu. Oke, karena sudah banyak jempolnya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu summary of the text, atau ringkasan dari bacaannya. Biasanya pertanyaannya itu kalimatnya seperti ini. It can be summarized from the text that bla 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 bla, atau what is the best summary of the passage. Terus cara jawabnya gimana, Kak? Cara jawabnya itu masih sama pakai main idea. Jadi main idea itu benar-benar harus kita pegang ya, guys. Main idenya apa? Lalu kita cari makna yang relevan, yang dia mewakili, tapi apa ya? Yang penting itu sama, walaupun kadang tuh kalimatnya diganti atau frasenya diganti atau dibalik, tapi intinya itu maknanya sama. Itulah kenapa pemahaman konteks sangat penting dibanding sekedar translate aja. Habis itu kita cari jawaban yang mencakup main idea di seluruh paragraf. Ini adalah pertanyaannya. Kan tadi kan main idea setiap paragraf. Biasanya kalau aku tuh jawabnya kalimat pertama aja nggak apa-apa, nggak harus dibaca sampai akhir. Di paragraf pertama, it is a baby picture like no other. Jadi ada foto, dia menyebutnya adalah baby picture like no other. Baby picture tidak seperti yang lain. A maelstrom of gas and dust swirling around what is likely a newborn giant planet. Berarti ada gas dan juga debu, dia swirling, dia memutar-mutar gitu, seperti newborn giant planet, seperti planet besar yang baru lahir. Berarti kita garis bawahi di sini ada picture, baby picture sama newborn giant planet. Di kalimat kedua, atau kita langsung ke paragraf kedua juga nggak apa-apa. A team led by Anthony Bucaletti, dia adalah seorang astronomer dari university ini. Dia tuh pengen ngelihat lebih dekat dan dia menemukan ini the most spectacular spirals image so far. Intinya kalimat pertama tadi kan ada newborn giant planet, ada picture. Di paragraf kedua ada si Anthony Bucaletti, seorang researcher, seorang astronomer gitu ya guys. Terus dia menemukan bla bla bla. Terus di paragraf ketiga, future observation of A.B. Aurige may reveal new details about this baby planet. Kalau di masa depan itu ada observasi yang lebih lanjut, itu mungkin akan mereveal atau menerangkan detail yang lebih terbaru tentang A.B. Aurige. Nah, A.B. Aurige ini adalah si planet baru yang diteliti tadi ya, such as its mass or its orbit, seperti massa dari planet itu atau orbit dari planet itu. Terus di paragraf terakhir, such intricate details about the origin and evolution of planets could help untangle broader mysteries about these worlds and the systems that bear them. Jadi intinya adalah kalau misalnya nanti ada detail-detail yang ditemukan, itu mungkin akan untangle broader mysteries. Dia bakal menyingkap atau mengungkap misteri-misteri lebih lanjut. Jadi inti bacaannya adalah tadi, mereka menemukan suatu foto, suatu picture dari newborn giant planet, dari planet besar yang baru lahir, oleh Anthony Bucaletti, dia dari PSL University, and then si A.B. Aurige planet itu, dia bisa diobservasi lebih lanjut. Habis itu di paragraf terakhir adalah, kalau udah diobservasi lebih lanjut, dia bakal menemukan atau menyingkap misteri-misteri yang lebih lanjut, gitu. Terus kira-kira summary atau ringkasan yang paling tepat yang mana, Kak? Yang A, A.B. Aurige star will be a planet soon. Bintang A.B. Aurige ini bakal menjadi sebuah planet
nantinya, ataukah yang B, later observation of AB Aurigé may reveal new details about how this planet born? Observasi lebih lanjut tentang AB Aurigé ini mungkin akan menyingkap detail-detail terbaru tentang bagaimana planet ini terlahir. Atau yang C, a recent observation at the observatory the Paris PSL University succeeded to take picture from AB Aurigé star. Observasi terbaru oleh Paris PSL University ini udah berhasil ngambil gambar dari AB Aurigé star. Atau yang D, extremely large telescope currently in construction in Chile will help to observe AB Aurigé stars. Apakah tentang teleskop yang ditaruh di Chile yang bisa melihat AB Aurigé star, ataukah yang D, Anthony Bucaletti, seorang astronomer dari PSL University, dia memimpin observasi dari AB Aurigé star. Kira-kira yang mana? Berjawab di kolom komentar. Oke, ada yang udah jawab B. Jawab aja guys, nggak apa-apa guys. Oke, Abian juga jawab B. Kita ingat-ingat lagi kalau summary itu mewakili seluruh paragraf, main idea seluruh paragraf. Jadi, tadi di paragraf pertama kan ini ya, ada newborn giant planet, ada picture, kalimat kedua ada si Anthony Bucaletti dari PSL University, terus di paragraf ketiga ada observation AB Aurigé lebih lanjut, terus di paragraf terakhir adalah nanti mungkin observasi itu bisa menyingkap misteri yang lebih luas. Nah, kira-kira kalau kita padatkan informasi itu jadi sebuah summary, itu kira-kira yang mana ya? Oke, ada yang jawab C. Pede aja guys sama jawabannya guys, nggak apa-apa. Yang lain boleh jawab ya guys. Oke, jadi aku bahas aja. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa? Karena kita harus menentukan jawaban itu dari semua informasi secara keseluruhan, mulai dari ada picture, ada newborn giant planet, ada astronomer si ini dari PSL University, terus AB Aurigé observasi lebih lanjutnya gimana. Intinya, sekarang tuh lagi ada observasi oleh PSL University dari si Anthony Bucaletti. Dia membahas tentang AB Aurigé dan berhasil ngambil picture-nya.
Tapi dia juga jelasin kalau bisa observasi lebih lanjut sih gitu. Tapi kan intinya sekarang ada observasi dari PSL University, dia mengungkap tentang AB Aurige dan it is a baby picture like no other. Ini tuh udah menunjukkan kalau ngebahas tentang foto yang diambil recently. Kenapa jawabannya nggak yang apa tadi, teman-teman tadi? Tadi ada yang jawab B. Kenapa jawabannya nggak yang B? Nah, kalau yang B itu kan lebih ke observasi yang nantinya dilakukan itu mungkin bisa mereveal detail-detail terbaru loh tentang AB Aurige. Nah, itu benar. Tapi itu belum mencakup semua informasi secara keseluruhan, secara holistik. Kalau summary itu harus secara holistik, harus secara keseluruhan dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan yang terakhir. Kadang mungkin ada yang di-cut informasinya, tapi intinya adalah holistik dari awal sampai akhir tuh intinya ini loh gitu. Kalau yang B itu kan dia cuma bahas di sini nih tentang future observation dari paragraf ketiga sama keempat. Tapi nggak ngejelasin kalau dari paragraf atas tuh kayak ini tuh lagi ada terbaru loh dari PSL University loh, ngambil gambar loh tentang sepertinya newborn giant planet loh. Itu tidak tercakup gitu loh di jawaban yang B. Maka dari itu jawabannya adalah yang C, karena dia ngejelasin dari awal kalau sekarang tuh lagi ada observasi oleh PSL University loh, dia bisa ngambil baby picture like no other, dia bisa ngambil gambar yang nggak kayak biasanya gitu. Baru selanjutnya ada apa? Ada AP Aurige star, mungkin bisa diobservasi lebih lanjut. Nah kan seperti itu. Itu kan holistik ya. Kalau yang B ini masih kurang lengkap, tapi benar memang ada informasinya. Tapi kalau summary kita harus perhatikan secara holistik seperti itu. Apakah aman? Kalau sudah aman, boleh kasih jempol. Oke, terima kasih. Kita lanjut boleh ya. Ini juga masih tentang summary. Ingat-ingat, kita harus baca inti dari setiap paragraf dan cari yang paling holistik. Di kalimat atau di paragraf pertama, according to the latest New York Times poll, jadi ada polling dari New York Times, most Americans are troubled by performance-enhancing drugs. Jadi, banyak nih orang Amerika yang bermasalah dengan performance-enhancing drugs. Drugs yang tentang performance gitu ya, yang meningkatkan performance seseorang, which they are believed widely used by the nation's athlete, yang mana kalanya mereka sih itu tuh dipakai sama atlet-atlet nasional. Jadi kita highlight tadi ada drugs, performance enhancing drugs, terus dipakai sama nation athletes. Terus di paragraf kedua, after recent revelations about the use of performance enhancing drugs in football, baseball, and track and field, setelah ada revelasi terbaru tentang penggunaan drugs performance enhancing ini di sepak bola, baseball, dan atletik, 43%-nya itu bilang kalau setidaknya setengah dari profesional atlet di USA itu pakai steroid. Jadi katanya mereka seenggaknya setengah dari para atlet itu pakai steroid. Lalu di paragraf ketiga, while 61% of Americans said they were bothered by the use of steroids among professional athletes, 75% said they were concerned about the use of performance-enhancing drugs among Olympic athletes. Jadi 61%-nya orang Amerika itu bilang ada loh steroid dan dipakai oleh professional athletes, sedangkan 75%-nya itu si drugs performance enhancing itu dipakai sama Olympic athletes. Jadi kan intinya itu ada penggunaan drugs oleh atlet, ada national athletes, ada ini ya football, baseball, track and field athletes, professional athletes, sama Olympic athletes. Intinya kan ini membahas tentang drugs dan steroids. Nah, kira-kira summary-nya apa nih? Yang A, most Americans are worried about the widespread use of steroids among athletes and they believe that professional athletes use more drugs than American Olympic athletes do. Jadi, membandingkan antara steroid yang digunakan oleh profesional atlet dan juga Olympic atlet, tapi faktanya ya ini membandingkan gitu ya guys. Terus yang B, many Americans are worried about the fact that many professional American athletes were using drugs. Banyak orang Amerika yang khawatir karena banyak atlet profesional yang
pakai drugs. However, they did not think that Olympic athletes use steroids. Tapi kata mereka kalau atlet Olimpik sih nggak pakai steroid gitu. Terus yang C, some Americans are bothered about the widespread of use of drugs among athletes. Mereka merasa terganggu nih dengan penggunaan drugs di antara atlet yang kayaknya udah secara tersebar secara banyak gitu ya. Antara profesional sama Olympic athletes, dua-duanya pada pakai drugs nih, yang mana harusnya tuh nggak boleh gitu. Terus kalau yang D, although many Americans believe that at least half of the professional athletes use drugs, meskipun banyak orang Amerika yang percaya kalau seenggaknya setengah dari profesional atlet itu pakai drugs, they don't believe that Olympic athletes use them. Kata mereka nggak percaya sih kalau Olympic athletes pakai drugs, karena Olympic athletes itu amatir. Lalu yang E, most Americans are worried about the widespread use of drugs among professional as well as national athletes. Banyak orang Amerika tuh yang mengkhawatirkan penggunaan drugs yang udah tersebar secara wide antara professional athlete sama national athletes. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang paling mewakili dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga secara holistik, secara menyeluruhkan sebagian, dan itu tuh benar. Kan di luar teks gitu. Ini kan disebutkan di paragraf pertama ada performance enhancing drugs dipakai secara widely oleh nation athletes. Di paragraf kedua, performance enhancing drugs juga oleh professional athletes dan ada pakai steroid juga. Lalu di paragraf ketiga ada penggunaan steroids professional athletes juga. Kira-kira menurut kalian yang mana jawabannya, guys? Kak mau tanya, misal ada kata yang banyak nggak tahu artinya, coba berapa gitu yang tahu. Gimana ya Kak, biar mudeng intinya walaupun nggak banyak tahu artinya. Kalau aku kemarin waktu UTBK juga ngalamin kayak gitu guys. Bapak itu manusiawi. Ketika aku membaca nih, misalnya aku pengen ngerjain secara sadukir, tapi aku nggak ngerti kalimat pertama itu artinya apa. Itu aku baca secara keseluruhan. Mau nggak mau aku baca semuanya. Nanti mungkin di kalimat ketiga baru aku ngerti, oh ini bahas tentang obat gitu, atau di kalimat keempat baru aku paham, oh ini tentang pengobatan apa atau tentang peternakan apa. Nggak apa-apa kalau misalnya kita tuh nggak ngerti dari kalimat pertama, aku nggak ngerti, aku jangan panik gitu ya. Kita baca aja semuanya. Mungkin ada kata-kata yang nggak ngerti, tapi bakal ada kayak satu kalimat atau dua kalimat yang oh arahnya ke sini. At least arahnya kemana kita tahu. Atau kalau masih nggak ngerti sama bacaannya, baca opsinya. Karena biasanya opsinya itu juga mengindikasikan arah pembicaraan gitu loh guys. Gitu kira-kira. Tapi menurut aku masih ada waktu untuk latihan terus untuk menambah perbendaharaan kata. Cuman itu kalau kepepetnya bener-bener nggak ngerti, kalimat satu apa artinya nggak ngerti, kalimat dua nggak ngerti apa artinya, baca semuanya. Nanti mungkin kamu akan menemukan arah dan konteks di tengah-tengah bacaan itu atau di akhir bacaan itu, atau dilihat di opsi seperti itu. Oke, ada yang jawab E, boleh lanjut yang lain yang belum menjawab. Intinya jangan panik kalau nggak ngerti artinya apa, karena kita emang orang Indonesia, bahasa ibunya kan bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Beberapa juga mungkin baru dapat bahasa Inggris pas udah gede, pas udah SMA atau pas udah SMP. Tapi nggak apa-apa guys, masih ada waktu untuk belajar. Dan kalau udah mentok nih lagi tryout nggak ngerti artinya apa, nggak apa-apa. Kita kerjakan sebisanya dulu, baca tengah-tengahnya juga nggak apa-apa, baca opsi juga nggak apa-apa. Intinya jangan pernah panik. Oke. Yang jawab ini baru Aisyah, yang lain masih aku tunggu ya. Ayo guys, yang lain masih aku tunggu jawabannya. Oke, kita belajar bareng-bareng, jadi nggak perlu takut salah.
Oke, ada yang jawab lagi antara E atau A. Oke, boleh dipikir-pikir lagi yang masih belum jawab. Ara jawab A, oke. Maybe A, oke. Tapi kayaknya ini lebih ke E, oke. Boleh dipikir-pikir ya guys yang belum jawab. Yang udah jawab, terima kasih. Oke, karena udah banyak yang jawab, aku bahas saja. Untuk pertanyaan ini, jawabannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Karena dari awal itu kan dia jelasin kalau ada polling dari New York Times bahwa kebanyakan orang Amerika itu percaya kalau udah ada penggunaan drugs di atlet-atletnya dia gitu, dan mereka itu merasa kayak khawatir, merasa juga terganggu gitu ya. That's why jawabannya adalah yang E, karena ini juga ada nation athlete sama ada professional athletes. Kenapa nggak yang A? Kalau yang A ini kita lihat, mereka kan khawatir dengan penggunaan steroid, dan menurut mereka, professional athlete itu pakai lebih banyak drugs daripada American Olympic athletes. Tapi faktanya, penggunaan drugs ini membuat semakin banyak orang khawatir. Kalau kita baca dari main idea setiap paragrafnya, itu tuh nggak membandingkan antara penggunaan steroid atlet nasional, atlet profesional, sama atlet American Olympic. Nggak membandingkan gitu loh guys. Lebih ke dari polling ini, orang-orang Amerika ngerasa begini untuk national athletes. Antara atlet ini semua nih, seenggaknya setengahnya profesional athletes itu pada pakai steroids. Nah, jadi that's why jawabannya adalah yang E, karena dia lebih luas bahas ada professional athletes sama nations athletes. Itu. Intinya kuncinya adalah kalimat utamanya di setiap paragraf, terus dicari yang paling menyeluruh, paling holistik, dan simple but relevant gitu. Itu. Oh iya Kak, kalau yang A cuma membandingkan, bukan menyeluruh, benar. Intinya kalau summary itu menyeluruh. Walaupun dia kalimatnya simple, tapi dia udah menyeluruh dari kalimat yang pertama banget. Dia udah cocok gitu loh, udah holistik banget gitu. Kalau sudah aman, boleh kasih jempol. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, Risha sudah jempol. Oke, kita next ya. Next-nya adalah comparing two text atau membandingkan dua teks. Biasanya pertanyaan itu, how does the text A differ from the text B? Atau what is the similarities or differences of the text?
atau what is the idea of the two texts. Terus cara jawabnya gimana, Kak? Masih tentang main idea juga. Habis itu kita cari persamaan perbedaannya di kedua teks itu, lalu cari signal words. Ini adalah contoh pertanyaannya. Ini tuh sama kayak yang tadi bacaannya, tapi ngebandingin antara paragraf 1 sama paragraf 2. Kita baca paragraf 1, kita coba pahami intinya apa. Intinya paragraf 1 itu kan di masa depan 2050 bakal ada lebih banyak manusia, terus kebutuhan pangannya meningkat, tapi lahan pertanian itu udah terlalu banyak dipakai gitu ya. Jadi kita nggak bisa membuka lahan baru. Terus di paragraf kedua itu as a result otomatis dampaknya adalah kita perlu mendevelop teknologi, kita perlu meningkatkan sebuah teknologi untuk dapat the out, untuk meningkatkan produksi pangan sebanyak 2 kali lipat. Intinya gitu, nggak perlu sampai bawah banget sih, tapi kan intinya itu. Terus sekarang bedanya apa? Kalau yang A itu discusses paragraf 1 itu membahas population impact, paragraf 2 technological solution. Yang B, paragraf 1 sets the challenging situation, menjelaskan tentang situasi yang di set challenging itu ya. Terus paragraf 2 itu kebutuhan teknologi. Terus yang C, explains population growth, paragraf 1 tentang peningkatan populasi, dan paragraf 2 develop areas of agriculture, mendevelop atau mengembangkan area-area pertanian. Lalu yang D, exposes the impact of agriculture. Paragraf pertamanya mengekspos tentang dampak dari pertanian, dan paragraf kedua itu restores the damage, mengembalikan kerusakan. Ataukah yang E, outline the population growth. Paragraf 1 menggarisbawahi population growth atau peningkatan populasi, dan paragraf 2 says its consequences, tentang konsekuensinya seperti apa. Kira-kira inti bacaannya tadi yang mana? Boleh jawab. Boleh dijawab ya teman-teman. Gak usah malu, kita pede aja. Oh iya, ini soal terakhir untuk hari ini deh. Jadi boleh dijawab. Ada yang A, B, A, oke. Kayaknya B sih Kak, nggak tahu, bingung, nggak apa-apa. Bingung itu bagian dari belajar guys. Lebih baik kita belajar dan bingung daripada nggak ngapa-ngapain karena takut bingung gitu loh. Nggak apa-apa, itu proses. Oke, Zalvan jawab yang A. Yang lain masih aku tunggu ya.
apa B ya Kak? Tapi aku kayaknya B. Oke, nggak apa-apa. It's okay guys, tenang aja. Nggak usah takut, nggak usah malu. C atau A, oke. Berarti ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. It's okay. Oke, karena udah banyak yang menjawab, aku akan bahas dari soal ini. Jawaban yang tepat, yang paling benar dan paling sesuai adalah yang A. Kenapa? Karena di paragraf pertama itu kan tentang population-nya itu meningkat. Impact-nya apa? Impact-nya perlu produksi pangan yang lebih banyak. Karena banyak orang yang perlu dikasih makan. Karena ada twice as much food as now. Berarti 2 kali lipatnya makanan yang perlu diproduksi gara-gara populasi meningkat. Terus paragraf kedua adalah teknologi development-nya. Solusinya teknologi itu harus ditingkatkan, seperti itu loh guys. Jadi intinya yang pertama ada peningkatan populasi sehingga impact-nya adalah butuh produksi makanan lebih banyak. Lalu di paragraf kedua adalah kita perlu meningkatkan teknologi yang sesuai, seperti itu. Kenapa jawabannya nggak yang B? Yang B itu paragraf pertama sets the challenging situation. Itu tuh dia cuman bilang kalau ada challenging situation, tapi nggak nyebutin situationnya itu apa challengingnya. Lebih detail di opsi A guys, population impact. Populationnya meningkat, impactnya ada, impactnya perlu makanan lebih banyak gitu. Kalau yang B itu cuman challenging situation, ya apa situationnya belum terjelaskan secara rinci dan ya lebih detail lah ya. Lalu kenapa nggak yang C? Yang C itu explain population growth. Ini benar, paragraf 1 memang tentang population growth. Tapi paragraf 2 develop areas of agriculture. Kalau dari paragraf kedua itu kalimat utamanya kan bahasnya we need to develop the technology. Berarti kita perlu mengembangkan teknologi, bukan tentang mengembangkan area of agriculture. Beda ya antara area lahan pertanian sama teknologi yang dikembangkan. Seperti itu. Makanya lebih cocok di opsi yang A, karena yang A itu tentang population impact, populasi meningkat, perlu makanan lebih banyak. Paragraf keduanya, technological solutions. Nah, itu kan cocok ya. Seperti itu guys, apakah bisa dipahami? Berarti B itu paragraf satunya terlalu general. Iya benar kan dia cuman sets the challenging situation. Challenging situationnya apa? Kita nggak tahu gitu loh. Cuman iya situasinya memang challenging tapi kurang detail. Kalau ada yang lebih detail, kita pilih yang lebih detail gitu ya guys. Oke. Nah, karena ini kan kita sampai jam 9 dan ini kurang 2 menit. Nah, aku mau kasih penutup sebuah quotes yang bisa jadiin pegangan untuk kita belajar dan mengerjakan UTBK. Ini adalah mantra kepercayaan diri yang apply untuk banyak hal juga ya guys. Jadi, mantranya adalah aku bisa karena aku percaya bahwa aku bisa. Hanya karena itu sulit, bukan berarti aku nggak mampu. Jadi, UTBK itu memang susah. Aku nggak akan pernah bilang UTBK itu gampang. Tapi, kita harus percaya kalau kita itu bisa. Dan hanya karena itu susah, bukan berarti kita nggak mampu gitu loh. Kita tuh mampu kalau kita mau berusaha. Seperti itu guys. Oke, jadi ini adalah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan yang terakhir, aku mau minta teman-teman buat foto bareng. Jadi boleh dinyalain kameranya. Aku tunggu. Kalau ada yang mau siap-siap sisiran atau mau pakai jilbab, aku tunggu ya. Mohon untuk on cam. Thank you Kak, sama-sama. Thanks Kak, I get it, sama-sama. Semangat ya belajarnya. Ini aku end aja ya presentasinya.
Aku tunggu untuk on cam. Aku kayaknya nggak bisa on cam, sorry Kak. Oke, yang lain boleh on cam ya guys. Oke, terima kasih Abian yang sudah on cam. Terima kasih ilmunya, aku live dulu, boleh. Yang lain aku harap jangan live dulu ya guys. Mohon untuk stay sebentar. Oh iya, nanti teman-teman yang udah ikut kelas di hari ini boleh tolong ketik komen reviewnya di IG yang ada postingannya aku. Kan itu ada postingan yang videoku kan guys. Itu tolong nanti di komen kira-kira, oh aku paham sama pembelajarannya atau aku ngerasa kurang ini, kurang itu, boleh di komen aja reviewnya ya guys. Oke, ini yang lain apakah tidak berkenan on cam atau oh Zalfa belum bisa? Oke, nggak apa-apa. Oke, karena yang bisa on cam ini baru 3 orang, nggak apa-apa. Aku foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi aku ingetin untuk review di komentar. Sama aku share screen juga deh buat screenshot yang ada materinya. Bentar. Mana ya? Ini deh. Sama ada lagi. Bentar. Oke, aku end aja. Aku mau baca komentarnya ya. Makasih ya Kak, materinya mudah dipahami dan cepat masuk di otak. Oke, sama-sama Cinta Salsabila. Thank you Kak, sama-sama Ulfi. Thank you so much Kakak, sama-sama Zalfa. Oke, karena ini udah jam 9:04. Ini udah kelewat waktu 4 menit. Terima kasih ya teman-teman yang sudah join hari ini. Semangat buat belajarnya. Jangan lupa berdoa. Ingat, walaupun UTBK itu susah, tapi itu bukan hal yang mustahil. Kita pasti bisa kalau kita berusaha. Semangat belajarnya. Selamat malam semuanya. Malam Kak, makasih ya Kak. Sama. Jangan lupa komen di IG ya.